Makanya bisa menjadi netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Sedih banget ya tuh. Nah, kita sebagai, dan aku juga termasuk netizen ini, harus bisa menjadi netizen yang lebih bijak dan smart gitu. Halo Sobat PS, perkenalkan nama aku Kintan. Kali ini aku dapat kesempatan untuk jadi host tamu di channel Perspektif Sosiologi. Sobat PS, pernah dengar atau baca berita nggak sih tentang kalau masyarakat atau netizen Indonesia itu dinobatkan sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara? Ngeri banget gak sih? Nah, pembahasan kali ini itu berhubungan banget dengan apa yang tadi udah aku utarain, oke? Sekarang aku bakal ngebahas tentang masyarakat digital. Tahu nggak kalau misalkan di sosiologi itu sendiri juga ada cabang kajian yang membahas mengenai internet, namanya sosiologi internet. Nah, sosiologi internet ini fokus mengkaji mengenai internet yang berperan untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi yang dilakukan para penggunanya. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat digital atau kita sering dengar sebagai cyber community? Nah, kalau kita tahu, masyarakat nyata itu merupakan masyarakat yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Tapi kalau misalkan masyarakat digital itu mungkin istilahnya seperti kasat mata, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai suatu realitas. Nah, terus ada apa aja sih di dalam masyarakat digital itu sendiri? Yang pertama, itu ada proses interaksi sosial di masyarakat digital. Di masyarakat digital itu, interaksi sosialnya terbagi menjadi dua. Satu, yang sifatnya sementara, seperti misalkan kalau teman-teman chatting sama teman pengguna media sosial lainnya. Nah, kalau misalkan yang sifatnya lama, itu ketika teman-teman bekerja dan banyak bergaul, belajar, dan melakukan kegiatannya di dunia digital. Nah, itu dimasukkan interaksi yang lama. Nah, yang kedua, itu ada kelompok sosial di masyarakat digital. Sama seperti di masyarakat nyata, di masyarakat digital juga terdapat kelompok-kelompok sosial tertentu. Itu biasanya dibentuk memang sengaja di media digital itu sendiri. Mungkin bisa jadi kelompok itu sudah ada di masyarakat nyata, lalu diadopsi kepada masyarakat digital. Nah, yang ketiga, itu ada kebudayaan masyarakat digital. Dari kebudayaan masyarakat digital, pertama itu ada alat atau media yang digunakannya seperti misalkan komputer, laptop, atau gawai. Selanjutnya ada profesi yang berbasis digital. Mungkin teman-teman udah tahu ya, banyak sekarang profesi-profesi baru yang ada di dunia digital, misalnya menjadi seorang YouTuber atau menjadi influencer, selebgram, dan lain halnya gitu. Nah, yang keempat itu ada kontrol sosial di masyarakat digital. Nah, di masyarakat digital ini mungkin dari segi kontrol sosial dimulai dari para pengguna itu sendiri. Seperti misalkan menggunakan password atau kata sandi untuk mengamankan akun mereka. Nah, sebenarnya norma-norma hukum yang ada di masyarakat digital itu sendiri juga diadaptasi dari masyarakat nyata. Misalkan kalau misalkan di masyarakat nyata hal itu dianggap tidak baik atau buruk, maka di masyarakat digital juga hal itu disebut sebagai hal yang buruk. Misalkan pencurian data, penghinaan, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima ada stratifikasi di masyarakat digital. Kalau di masyarakat digital ini tuh sesuatu dianggap paling tinggi atau menempatkan strata tertinggi itu ketika dia mampu menyiapkan informasi yang luas dan mumpuni. Contohnya mungkin seperti domain www atau http, dan di bawahnya itu ada lagi misalkan .com, .id, .go, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada yang keenam, ada tentang perubahan sosial di masyarakat digital. Perubahan sosial di masyarakat digital itu kita kenal dengan istilah adanya upgrade, seperti aplikasi gitu, aplikasi beta yang mana terus ada pembaruan-pembaruan semakin baik ke depannya gitu. Selain itu, di masyarakat digital juga terdapat sisi gelapnya, seperti misalkan tindak-tindak kejahatan yang dilakukan di dunia digital disebut sebagai cybercrime, misalkan hate speech, hoax, atau peretasan, cyberbullying. Nah, teman-teman, itu relate banget gak sih sama yang udah aku ungkapin di awal? Bisa jadi netizen Indonesia itu mendapatkan nominasi menjadi netizen tidak sopan se-Asia Tenggara itu karena hal itu. Sedih banget ya tuh. Nah, kita sebagai, dan aku juga termasuk netizen ini, harus bisa menjadi netizen yang lebih bijak dan smart gitu. Mungkin segitu aja dari aku tentang masyarakat digital. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terus jangan lupa jangan skip iklannya, oke? Udah, makasih, bye.